Halo semuanya, apa kabar? Aduh, dingin banget. Ini pertama saya sampai ya. Saya baru sampai tadi sekitar 3 jam yang lalu di Polandia. Kita berangkat dari khusus sayanya itu berangkat dari Batam ke Jakarta. Berangkat dari Batam ke Jakarta itu jam 12, sampai di Jakarta sekitar jam 3-an. Kemudian malamnya jam 9 sambung ke eh, Turki. Jadi dari Jakarta kita itu naik pesawat ke Turki. Kemudian dari Turkinya kita juga nunggu sekitar 8 jaman itu ya, dari pagi sampai sore baru berangkat ke Polandia. Perjalanan cukup jauh. Saya 3 kali naik pesawat dari Batam, Jakarta, Jakarta, Turki, kemudian Turki ke Polandia gitu. Dan ya mungkin hari itu saya juga kurang tidur ya, sebelum saya berangkat ke Polandia malam itu kurang tidur, jadi sedikit blank gitu. Jadi ada barang yang lost, namun syukur akhirnya bisa ditemukan juga, ketinggalan barang di bus. Dan saya infokan ke security bandara di Jakarta. Itu baik banget security-nya, langsung kontak yang di Terminal 2. Soalnya kita sampai dari Batam ke Jakarta itu Terminal 2, kemudian lanjut ke Terminal 3 untuk internasional gitu. Saya kontak, saya beritahu konfirmasi ke security-nya, dibantu dalam hitungan 20 menit barang saya ketemu lagi gitu. Sampai security-nya sibuk banget. Semua bus di stop, dicek-cek di Terminal 2, di Terminal 3, akhirnya jumpa juga. Syukur. Masalah dokumen di situ semua, coy. Tapi alhamdulillah ya, dokumen saya, tas saya itu bisa kembali lagi. Kalau sempat nggak dapat ataupun tertunda 1 jam baru dapat, aduh, bisa-bisa saya ketinggalan nih. Oke, sorry saya sambil merokok soalnya dingin banget. Ini posisinya saya di luar. Saya nggak tahu ya. Ini bahasa Polandia, men. Saya kurang tahu. Jadi posisinya kita lagi di luar. Nih. Pas di lobinya lah, di lobi bandaranya gitu. Ini kitanya di sini jam, ntar saya cek jamnya jam berapa, sekitar jam 12, jam 11 malam. Tapi kita nunggu dari PT kita itu jemput, tapi jemputnya cuman pagi bisanya. Jadi kita harus nunggu sampai pagi lagi. Tadi orang PT juga nawarin sih mau nginep di hotel, dia pesen tapi bayar pribadi gitu. Jadi untuk yang cewek nginep ke hotel, ada juga satu cewek stay sama kita di sini. Saya ada 2 orang, sama cewek ada 3 orang. Kemudian ada 4 orang sih, sama satu lagi yang beda PT sama kami, tapi bareng satu pesawat gitu. Kita berangkatnya ada cewek 1, 2, 3, 4, 5, 4 cewek, 2 cowok. Tapi yang 2 ceweknya satu lagi beda pesawat tadinya. Jadi mereka duluan, baru kami. Jadi ini video pertama saya membahas pekerjaan di luar negeri, khususnya di Polandia. Mungkin next time saya akan membahas beberapa prosedural atau cara-cara kerja, bagaimana sih caranya atau prosedural yang khususnya resmi ya. Karena saya tidak akan pernah membahas yang ilegal. Bahkan kerja di Batam pun saya selalu membahas caranya sesuai prosedur gitu, bukan di luar prosedur. Mungkin lain waktu saya akan membahas caranya. Namun ini mungkin opening saya. Kerja di Polandia, baru nyampe dan belum kerja, dan saya pun tidak bisa berbicara banyak karena saya belum kerja. Ini baru kita tiba, nantinya kita akan ada induction lagi di perusahaan. Kemungkinan minggu depan baru mulai bekerja. Karena info terkait dari PT kami itu, kita tidak diadakan karantina dikarenakan kita memiliki vaksin yang lengkap gitu. Jadi ada 2 opsi ya, bagi mereka yang vaksinnya belum lengkap itu kemungkinan besar akan dikarantina. Bagi yang sudah lengkap vaksinnya itu kemungkinan besar tidak dikarantina. Namun ada inductionnya juga, sama sih seperti di Indonesia. Awal kita join ke perusahaan biasanya nggak langsung kerja, pasti ada training dulu, induction masalah pekerjaan, safety di tempat tersebut gitu. Ini tadi saya di dalam, tapi di dalam lumayan hangat. Saya coba keluar tes udaranya, ternyata di luar dingin banget. Tapi saya sambil smoke, jadi terbantu. Dan saya pun dari tadi nyari tempat smoking nggak ada. Ini di area smoking ya, saya udah coba tadi, dan ada pelangnya di area smoking. Dan untuk teman-teman yang sering bertanya, khususnya teman-teman yang di kontak saya ya, di kontak WhatsApp dan Instagram, saya berangkat dari agensi mana atau PT mana, saya untuk saat ini belum bisa ngejelasin. Saya minta maaf sekali, saya belum bisa mengatakan dan saya belum bisa merekomendasikan.
Namun perlu saya garis bawahi di sini dan beritahuan kepada teman-teman, PT yang saya masukin ini untuk biaya cukup murah daripada PT lain. Tapi saya nggak tahu dari PT lain mungkin ada lebih murah. Namun beberapa PT yang saya tanyakan di agensi saya ini cukup murah, dan teman-teman pun yang jumpa tadi di Turki sama dia di Polandia itu mereka mengatakan, oh itu murah banget mas gitu, kami segini gitu. Jadi istilahnya nominalnya selisihnya jauh banget sama PT-PT lain. Dan untuk nama PT-nya juga terdaftar di P3MI ataupun terdaftar sebagai PT untuk perekrut kerja ke luar negeri. Namun untuk saat ini saya tidak bisa merekomendasikan dikarenakan saya baru sampai di sini dan belum bekerja. Saya akan merekomendasikan kemungkinan sekitar 1 bulan ke depan atau beberapa hari deh gitu setelah saya kerja. Intinya saya positif dapat bekerja yang benar, PT-nya saya nilai juga bagus, baru saya akan berani merekomendasikan. Karena perjalanan saya, proses di PT ini ya cukup panjang banget, tapi saya pun tidak bisa menyalahkan PT-nya karena ya memang prosesnya seperti itu ya. Seperti contohnya menunggu visa, kan PT nggak bisa setting gitu. Visa ya tergantung dari kedutaan besarnya gitu. Kita harus nunggu beberapa bulan baru bisa dapat waktu untuk nge-apply visa ataupun waktu untuk mengajukan visa gitu. Dan menunggu lagi di proses KTLN, medical, dan macam sampai kamu terbit di KTLN barulah kamu bisa berangkat gitu. Jadi memang cukup panjang banget, tapi rata-rata semua PT seperti itu guys. Dan saya tekankan untuk yang PT atau agensi yang menjanjikan dengan cepatnya berangkat hitungan bulan, hitungan 3 bulan, malahan itu yang nggak bener gitu. Jadi yang cepat dijanjikan berangkat kerja itu yang seharusnya kita ragukan gitu, karena ada prosedural yang kita harus ikutin gitu. Jadi kalau prosedur itu tidak kita ikutin, ya kita harap berhati-hati gitu. Jangan sampai kita kerja ke luar negeri posisi kita ilegal gitu. Kita mencari rezeki untuk merubah ekonomi, namun kita juga tidak bisa mengambil resiko yang cukup besar karena kita kerja di negara orang. Resikonya besar banget, hukumnya dengan negara kita itu jauh berbeda banget gitu. Jangan sampai kita posisi pekerja di sini menjadi ilegal. Tak apa, meskipun agak lama kita menunggu waktunya, namun proses kita ini legal dan keberangkatan kita juga legal gitu. Jadi tidak ada kendala. Proses keberangkatan di imigrasi ditanya ini lagi ini terus harus ngumpet-ngumpet seolah-olah kita pergi ke sini bukan bekerja, tur gitu kan, jalan-jalan gitu untuk menutupi status kita gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi lebih baik ikutin aja prosesnya meskipun lama menunggu, namun kondisi kita ataupun posisi kita kerja ke sini, datang ke sini itu memang benar-benar sebagai pekerja, bukan untuk menipu-nipu sebagai tur ataupun pengunjung, namun dialihkan nanti sampai di sini tahu-taunya kita menjadi pekerja. Meskipun nanti nextnya itu kita akan diurus prosedur sebagai tenaga kerja, tapi jangan sampai kita mengambil resiko di awal ya. Lebih baik antisipasi aja. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau bekerja ke Eropa, khususnya di Polandia, ya meskipun gajinya mungkin nggak sebesar Eropa lainnya ya, namun alangkah baiknya teman-teman cari kebenaran dan legalitas PT tersebut, bukan hanya sebagai LPK, bukan hanya sebagai pendidik untuk bahasa untuk ini itu, namun mereka juga mempunyai memiliki izin untuk merekrut kita kerja ke luar negeri begitu. Oke teman-teman, jadi saya nggak bisa ngomong panjang lebar ya untuk di awal ini. Saya hanya launching, bahasanya launching. Jadi saya hanya pembukaan saja. Nanti beberapa hari lagi nanti akan saya bahas prosesnya dulu. Namun saya tekankan untuk teman-teman yang bertanya masalah PT-nya, saya belum bisa merekomendasikan. Saya akan merekomendasikan namun beberapa tahap. Jadi saya nggak mau merekomendasikan PT tersebut sebelum saya benar-benar menikmati, sebelum saya benar-benar merasakan bahwa saya udah kerja, lebih lagi saya udah dapat gaji. Oke, thank you. Oke, dingin banget ini. Saya harus masuk lagi ke dalam soalnya teman saya di dalam. Oke, bye-bye.